hanya kasus-kasus lokal atau kemudian nasional internasional. Di situ kemudian dilihat bahwa ketika psikologi berkontribusi, ketika psikologi terlibat, ternyata meningkatkan kualitas dari yang namanya proses penegakan hukum. Nah, ini saya pikir sesuatu hal yang kita start awalnya begini. Ya. Jadi saya pikir ketika kemudian saat ini di Indonesia kita sama-sama memberikan kesempatan untuk psikologi terlibat, itu merupakan sesuatu hal yang sudah seharusnya demikian. Nah, kenapa? Karena memang kalau kita lihat di sini dari saya mengutip dari Sastra Hasti dalam literatur psikologi dalam pengadilan, dibangun dari pemahaman bahwa setiap aturan institusi hukum itu ada asumsi tentang sifat alamiah manusia. Jadi ketika kita bicara tentang terutama hukum pidana, ada hukum acaranya, ya, ada kemudian bicara tentang substansinya, maka kemudian di situ bicara mengenai bagaimana kita mengatur manusia, upaya untuk peningkatan kualitas proseduralnya. Disitulah kemudian psikologi diharapkan bisa memberikan begitu banyak kontribusi untuk kemajuan. Jadi ditegaskan bahwa kami meyakini bahwa psikologi dapat membantu kita memahami prinsip tersebut dan bagaimana meningkatkannya. Berikutnya, nah, saya akan masuk dari hal yang lebih konkret lagi. Oke, next selanjutnya. Yang tadi gambar-gambar wajah-wajah tokoh-tokoh. Nah, ini dia. Bapak Ibu, memang kemudian kalau kita lihat selama ini, kalau ketika kita bisa penegakan hukum, maka ini kemudian area atau domainnya ilmu hukum, domainnya praktisi hukum, ahli-ahli hukum. Tapi kemudian sebenarnya sudah sejak tahun berapa nih? 1908 di Amerika Serikat ada seorang Jerman namanya Hugo Münsterberg. Dia kemudian membuat buku yang judulnya On the Witness Stand, di posisinya saksi. Dan kemudian dari buku tersebut, tentunya pada saat itu ada yang pro dan kontra, ada yang setuju, tapi juga ada yang merasa dapat pencerahan. Bagaimana kemudian dari buku tersebut dilihat bahwa psikologi bisa membantu. Begitu banyak pertanyaan-pertanyaan, misalnya, seberapa jauh kita bisa percaya terhadap saksi anak-anak misalnya. Seberapa jauh kemudian kita bisa mempercayai ketika seseorang yang mengalami kondisi psikologis negatif atau trauma dan dia hadir dan dia memberikan keterangan, itu seberapa akuratnya, kira-kira seperti itu. Nah, itu sudah dibahas. Berikutnya juga, kalau mungkin bapak-bapak yang saya dengar dari Pak Ari, ada juga dari bapak ibu penyidik di Reskrim misalnya, saya nggak tahu bahwa ini juga mungkin menjadi ilmunya dalam pendidikan di tingkat pendidikan, ya, di Megamendung mungkin waktu itu, bahwa diperkenalkan tentang Bapak John Ray. Bapak Ibu pernah dengar tentang beliau? Dia ini psikolog. Dia psikolog yang kemudian menginspirasi praktek penegakan hukum di Amerika Serikat. Bagaimana ketika kita bekerja dengan para tersangka. Nah, dalam tesisnya Bapak John Ray ini, bahwa yang kita perlu melakukan interogasi. Kenapa? Karena kita mau mendapatkan pengakuan. Jadi berbagai teknik, ada yang namanya maksimalisasi, minimalisasi. Kita berbaik-baiklah sama dia, tapi yang kita ingin dapatkan adalah pengakuan misalnya dan sebagainya, atau bahkan pengakuan kita bisa peroleh ketika si orang itu ditempatkan dalam kondisi deprivasi, tidak dikasih makan, ditaruh di ruangan yang gelap misalnya, atau kita berikan semacam kekerasan sedikit supaya dia ngaku, karena yang dikejar adalah pengakuan. Dia ini adalah seorang psikolog. Tapi kemudian nama 3 tokoh yang berikutnya, Bapak Ray di Inggris, Sol Kassim di Amerika, Ibu Elizabeth Loftus juga di Amerika, dia dan tokoh-tokoh psikologi yang lebih kontemporer yang kemudian berkontribusi besar terhadap reformasi upaya penegakan hukum. Dari yang sifatnya interogasi menjadi informasi seluas-luasnya, sekaya mungkin. Jadi dia ngaku atau tidak ngaku itu tidak penting. Nah, ini kemudian kontribusinya dari psikologi. Bahkan kemudian terkini ada, kalau saya tidak salah, saya di bulan November juga sempat menyinggung tentang namanya Mendes Principle. Ini baru beberapa bulan yang lalu, di mana si Bapak Mendes ini adalah reporter PBB yang kemudian diminta untuk mengakses bagaimana sistem praktek investigasi. Terutama kita tahu bahwa dia sedang menghadapi misalnya berbagai kasus-kasus terorisme. Nah, dari situ dilihat ditemukan ternyata masih juga
ada misalnya penggunaan kekerasan dalam upaya-upaya investigasi. Sehingga kemudian dibukukan bagaimana prinsip-prinsip efektif dalam suatu investigasi kriminal. Timnya di situ bisa dikatakan mayoritas adalah kalangan psikologi. Jadi kita lihat di sini bagaimana kemudian psikologi dan upaya penegakan hukum ini bisa dikatakan cukup erat. Ya. Lanjutnya, jadi itu. Memang benar bahwa ketika kita bicara kontribusi psikologi, kita tentu harus memahami, ini hanya refreshing saja, bahwa yang kita bicarakan adalah bagaimana ilmu terlibat, bukan hanya sekedar logika kita, common sense kita. Misalnya interaksi saya dengan penyidik di Depok atau di jajaran Polda Metro, misalnya ada ungkapan begini, terutama untuk kasus-kasus berhubungan dengan anak. Jadi Mas Nail, kalau misalnya yang datang melapor itu lebih dari satu orang, saya yakin bahwa itu betul, bahwa memang kasus ini terjadi. Lalu kemudian Bapak tahu itu dari mana? Iya, dari pengalaman saya. Dari pengalaman saya membuktikan kalau yang melapor satu bisa aja kemudian ini tidak terjadi. Tapi kalau yang melapor banyak, kemudian ini bisa terjadi. Tapi kemudian hasil riset mengungkapkan sebaliknya. Bahwa ternyata ada juga dan cukup banyak kasus-kasus di mana misalnya tadi Elizabeth Loftus bicara false memory, memori yang keliru. Orang bisa dia, tapi melaporkannya seperti seolah-olah itu terjadi atau dialami. Itu kalau kita bicara korban melapor. Ketika kita bicara tersangka atau yang diduga punya motif pelaku, ada juga kemudian kasus dari hasil mengemukakan tentang namanya pengakuan palsu, false confession. Kok bisa? Ini kemudian tentunya di luar pemahaman kita. Kenapa bisa ada orang yang dia maunya bisa-bisanya mengakui sebuah perbuatan yang sebenarnya tidak dilakukan? Kok bisa sih? Dan ini mungkin kita bisa berpikir, oh iya karena mungkin dia dibayar. Tapi ternyata ada kasus-kasus tidak demikian misalnya. Atau kemudian berikutnya adalah bagaimana ketika misalnya kita dalam psikologi forensik seringkali membahas bagaimana kita membedakan antara seseorang ini berbohong atau dia mengungkapkan yang sebenarnya. Nah, dalam diskusi tersebut kemudian kita percaya ada teori atau pandangan kalau orang bohong dia kan jawabnya dia nggak lancar, dia mungkin tidak menjaga kontak mata. Tapi ternyata dari riset ketika kita menyandarkan pada indikator-indikator nonverbal, ternyata itu juga lemah. Jadi yang saya katakan di sini kontribusi kita adalah lewat pengetahuan yang dibangun secara sistematis kalau dari riset, yaitu menjadi teori atau proposisinya. Lalu kemudian yang kita berkontribusi adalah metodenya, Bapak. Jadi kemudian nanti akan kita lihat bagaimana kontribusi psikologi tidak hanya menjelaskan kenapa kok ada ibu yang tega-teganya membunuh anaknya. Lalu biasa psikolog kita pakai, oh iya karena ada pengalaman masa lalu yang kemudian itu berusaha untuk ditekan menjadi dalam ketidaksadarannya. Sehingga ketika ada satu stimulus tertentu, ini ketidaksadarannya jadi muncul. Kelihatannya oh iya ya bisa juga ya, bisa jadi ya. Tapi ternyata dari hasil riset ternyata tidak demikian. Nah, di situ kita lihat bahwa ada bagaimana kontribusi psikologi dan melalui kita menyumbangkan metodenya. Bagaimana metode cara sistematis untuk kita bisa mendapatkan informasi. Dan ini kemudian ilmu ini tentunya aplikasi. Jadi kita bicara psikologi terapan. Psikologi dalam proses penegakan hukum ada psikologi terapan. Ya. Selanjutnya. Kita tahu memang dalam psikologi forensik dua yang bisa dikatakan dua benda ini bertemu, psikologi dan hukum. Yang keduanya nature-nya berbeda, Bapak. Bisa dikatakan keduanya karakteristik berbeda. Satu ke kiri, satu ke kanan. Saya tidak akan masuk detail bagaimana perbedaan masing-masingnya. Tapi Bapak Ibu bisa lihat dan mungkin ketika di lapangan Bapak Ibu mengamati. Ya. Bagaimana misalnya dalam hukum kita kenal asas jurisprudensi. Putusan hukum tentang kasus yang ada merujuk pada putusan-putusan sebelumnya tentang kasus tersebut. Berikutnya. Jadi kemudian ketika kita bicara psikologi dalam penegakan hukum, maka mau tidak mau psikologi berinteraksi dengan ilmu hukum. Dan interaksi ada tiga. Ini yang menarik sebelum kita bahas jenis interaksinya, ditekankan bahwa topik hukum ini pada dasarnya punya muatan psikologis yang besar.
Dan memang datanya demikian. Kita bicara bagaimana kemudian seorang pendidik secara efektif bisa mendapatkan keterangan berkualitas. Tidak hanya sekedar checklist gitu ya, unsur-unsur terpenuhi. Tidak hanya sekedar menjalankan bagaimana protokol BAP gitu ya. Anda dalam keadaan sehat hari ini, ya tidak dalam tekanan, tidak. Ya, lalu apa yang sebenarnya terjadi? Apakah Anda kenal? Saya seperti itu kan pertanyaan template-nya. Di sini kita lihat bahwa interaksi psikologi dan hukum ini ada dalam 3 area. Pertama bahwa law of psychology. Jadi ini hukum tentang psikologi. Jadi hukum yang mengatur para psikolog. Ya, aturan-aturan mengatur para psikolog. Sehingga menjadi penting. Ini tidak akan kita bahas lebih dalam karena misalnya bicara mengenai kode etik psikologi. Bahwa para psikolog dan ilmuwan psikologi ketika bekerja dalam terapan yang termasuk dalam hukum ada kode etik yang mengatur. Itu law of psychology. Dan juga Bapak Ibu saat ini sedang bergulir, yang namanya RUU Praktek Psikologi di DPR. Dan saya pikir progres yang saya ketahui saat ini cukup menggembirakan karena ini masuk dalam salah satu RUU yang diusulkan oleh DPR ya, dan kemudian dia masuk dalam yang prioritas. Nah, ketika nantinya kemudian disahkan, saya pikir semakin memberikan payung terhadap bagaimana kontribusi psikologi. Yang akan kita fokuskan dalam proses yang namanya penegakan hukum adalah psychology law dan psychology of law. Bagaimana psychology law, psikologi dalam hukum? Psikologi jadi tamu yang diundang oleh tuan rumahnya adalah orang hukum. Nah, sebagai tamu tentunya kita kan bawa oleh-oleh ya Bapak Ibu ya. Oleh-oleh itu apa? Yaitu misalnya kita bawa pengetahuan yang dibangun dari riset psikologi. Yang kita bawa ada metodenya. Kira-kira seperti itu. Psikologi namanya jadi tamu, kita kemudian berkontribusi banyak ketika diminta, ketika diundang. Tentunya kita tidak hanya datang menolong lalu masuk rumah dan sebagainya. Tapi ketika kita diundang diberikan kesempatan yang pertama. Lalu yang kedua, namanya kita bawa sesuatu. Bisa saja oleh tuan rumah ini apa Bapak? Bisa saja dia dinikmati karena dia senang dengan hasil oleh-oleh kita. Tapi bisa saja malah tidak dia nikmati atau dia buang gitu ya, atau kemudian dia simpan jadi semacam kenang-kenangan gitu. Lalu berikutnya psikologi tentang hukum. Nah, kalau di sini kita lebih relasinya bisa dikatakan lebih setara. Dalam arti psikologi bersama dengan hukum kita kemudian melakukan begitu misalnya riset-riset. Kita bicara psikologi tentang hukum. Nanti akan kita lihat kaitannya dengan yang ditaruh kalau misalnya bicara ilmu yang ditaruh di preparat yang kita otak-atik adalah para penyidik, para polisinya. Menurut Bapak Ibu ketika satu kasus datang melapor kepada tim penyidik unit A dan tim penyidik unit B, menurut Bapak Ibu hasilnya akan sama atau tidak? Temuannya nanti akan berbeda. Nah, apa yang terjadi? Karena di dalamnya kita tahu ada faktor manusia, faktor kemudian psikologisnya. Ini kita bahas dalam sebentar. Termasuk juga bagaimana kemudian seorang saksi, korban atau yang diduga terpelaku atau tersangka. Selanjutnya, ya. Jadi kemudian dalam hal ini, mari kita renungkan apa akibatnya kalau kemudian psikologi tidak terlibat. Ya. Nah, saya juga tekankan bahwa posisi kita saat ini sudah cukup well established bahwa bagaimana psikologi bisa terlibat. Kita tahu bahwa ada subdisiplin psikologi, terapan psikologi yang namanya psikologi forensik. Ini akan banyak kita bahas. Dimana kalau kita lihat di sini, yang di garis bawahi adalah kontribusi praktek psikologi. Apapun Bapak Ibu, psikologinya bukan berarti kemudian saya pikir menjadi keliru. Kalau kita berpikir psikologi forensik ini hanya areanya orang-orang klinis atau psikolog klinis saja. Psikolog berbagai disiplin, subdisiplin, kemudian bisa memberikan kontribusi tentunya tergantung dari kasus yang dihadapi. Nah, kontribusi seperti apa? Kontribusi sainsnya, teknikalnya, ada unsur teknisnya. Nanti akan kita lihat bagaimana kemudian bisa sekali konkret cara kita nanya ke anak itu bagaimana ya. Saya pernah kemudian sampai ke daerah Indonesia Timur. Kenapa? Karena kemudian polisi mengatakan sangat sulit untuk mendapat dia anak ini satu-satunya saksi kunci. Apa yang terjadi? Waktu itu ada kapal yang kemudian tenggelam. Anak ini selamat dan ternyata penumpangnya adalah anggota BIN. Apa yang terjadi? Hanya dia satu-satunya yang melihat. Jadi mereka sedang dimancing. Sangat susah untuk kita mendapatkan informasi apapun dari anak ini. Nah,
dalam hal ini kita lihat bagaimana kemudian dengan teknik yang dibangun dari riset psikologi bisa membantu. Kemudian paling spesifik. Oke, sebelumnya, beres. Ini juga ditekankan bahwa jadi kita terlibatan dari sains dan profesinya. Nanti akan kita bahwa keterlibatan psikologi dalam proses pendukung penegakan hukum itu bisa dua, bisa dari orangnya, orang-orang kolega saya psikolog Polri atau ilmuwan psikologi di Polri turun dalam upaya penegakan hukum, atau yang kedua kontribusinya ilmunya, ya, bukan orang personnya. Berikutnya. Nah ini juga jadi kita bahkan bagaimana saya mau tekankan di psikologi Indonesia kita punya kode etik himpunan psikologi Indonesia tentang psikologi forensik ini jadi satu bab tersendiri. Ada bab 10 itu judulnya psikologi forensik dan kita punya asosiasi saat ini, asosiasi psikologi forensik yang kemudian saat ini sedang salah satu fokusnya berkaitan dengan sertifikasi kompetensi asisten psikolog forensik dan psikolog forensik. Kenapa? Karena memang saya pikir ini juga suatu langkah positif di saat ini. Mengingat saat ini di Indonesia kita belum punya pendidikan formal, misalnya S2 psikologi forensik atau S1 psikologi forensik kita tidak ada. Nah berikutnya juga tadi saya tekankan bahwa ilmuwan psikologi juga bisa berkontribusi. Ketika kemudian kontribusi kita hanya melalui praktik-praktik, yang tadi saya tekankan bahwa kita boleh-oleh waktu itu ya, kita boleh-oleh. Nah oleh-oleh ini kita perlu dimasak di dapur. Jadi perlu ada suatu tempat menyiapkan amunisinya, ya. Dapur untuk menyiapkan masakannya, hidangannya. Ini analoginya adalah bagaimana ketika kita mau berkontribusi lebih banyak nanti ke depan, kita perlu lebih banyak lagi riset-riset psikologi forensik. Dan melalui itu saya pikir bisa strategis kalau melalui kepolisian karena data yang ada di reskrim ya, itu semua sangat luar biasa banyaknya dan kayanya. Dan sangat sedih sekali kalau kemudian itu semua hanya menumpuk di lemari BAP, tidak kemudian diolah, tidak kemudian di coding, dirisetkan. Karena kalau Bapak Ibu tahu kalau kita suka menonton film-film seri di Netflix, itu misalnya CSI, Criminal Mind, di situ kita lihat bahwa bagaimana kekuatan dari database. Sehingga kita tanya, oke, Bapak-bapak di misalnya di unit tipikor, boleh nggak memberikan insight kepada kita? Pelakunya itu seperti apa sih? Modus mereka bagaimana sih? Atau kemudian kita saat ini cukup kaget dengan begitu banyak kasus-kasus kejahatan seksual. Pertanyaan yang sering di masyarakat dan dipahami bahwa misalnya pelaku kejahatan seksual pada anak pasti pedofil. Apakah demikian? Karena dari hasil riset di barat, ya, banyak riset psikologi forensik di barat kita impor. Ternyata kemudian yang pedofil hanya 25% Bapak Ibu. Selebihnya tidak masuk dalam kategori diagnostik bahwa dia adalah seorang yang memiliki gangguan pedofili. Berikutnya. Nah ini kita sama-sama tahu bahwa bagaimana proses ini sistem peradilan yang sangat panjang. Nah, pertanyaannya adalah di mana kontribusi psikologi? Apakah di belakang saja nanti di persidangan, atau di tengah-tengah, atau dari awal? Kalau kita lihat di sini sejak awal ada individu manusia yang berelasi dengan hukum. Sejak awal mereka bertingkah laku tertentu, maka konsekuensi logisnya adalah sejak awal sebenarnya psikologi bisa berkontribusi. Berikutnya. Ya, nah, ini selalu ditekankan Bapak Ibu. Ketika kemudian kita berkontribusi, masalahnya, masalah umumnya utamanya adalah kita sama sekali tidak ada yang mengetahui ground truth. Kita tidak hadir pada saat peristiwa hukum itu terjadi. Baik Bapak Ibu sebagai penegak hukum, penyidik, psikolog Polri, atau kemudian kami misalnya dari universitas yang diundang terlibat dalam mengungkap kasus, kita tidak hadir di peristiwa. Jadi